Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Noudi Tendean SIP MSI menyampaikan beberapa program prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa di tahun 2025. Hal ini disampaikan Bupati Tendean kepada media ini usai memimpin apel kerja yang dirangkaikan dengan ibadah ekumene bersama jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa di Gedung Waleneto Tondano pada hari Senin 6 Januari 2025. Menurut Bupati, di samping ada program prioritas nasional yang harus diimplementasikan di daerah, program prioritas pembangunan Pemkab Minahasa sudah tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa, pengembangan kawasan cepat tumbuh strategis yang ada di pantai timur dan pantai barat, dan kawasan pedesaan. PMK juga terus memprioritaskan program penting seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran. Hal-hal ini juga yang akan dilakukan pemerintah termasuk juga pertumbuhan ekonomi, demikian juga dalam pengendalian inflasi. Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2025, di samping ada program-program strategis nasional yang orang harus implementasikan di daerah sesuai dengan arahan Astacita dan 17 program prioritas, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ya. Kemudian pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa, pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh strategis yang ada di pantai timur, pantai barat, kemudian kawasan pedesaan. Nah, kita juga tentu tidak boleh meninggalkan tugas-tugas program-program urgen yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, kemudian permasalahan pengangguran. Nah, hal-hal ini kita harus juga laksanakan di tahun 2025 untuk kita tingkatkan, termasuk juga dengan pertumbuhan ekonomi kita ya, yang sampai saat ini berjalan pada angka 5, sekian. Demikian juga dengan pengendalian inflasi, ya, itu juga harus kita kendalikan di setiap minggu dan setiap bulan, dan program-program pendukung yang lain yang harus kita laksanakan di tahun 2025. Paling tidak di tahun 2025 ini kita jadikan sebagai momentum kebangkitan baru Minahasa dengan pemimpin yang baru nantinya siapapun dia, dengan program-program yang baru dari pemerintah pusat yang harus kita daratkan di daerah. Nah, sehingga 5 tahun ke depan Kabupaten Minahasa itu bisa merasakan kemajuan demi kemajuan secara bertahap. Itu. Bupati menegaskan juga pelayanan publik di Kabupaten Minahasa harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga indeks pelayanan publik Kabupaten Minahasa bisa meningkat. Oleh karena itu tidak cukup untuk melaksanakan tugas-tugas rutin, tetapi harus memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik harus diantisipasi dan harus diambil langkah strategis untuk membenahi, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Minahasa bisa paripurna. Ditawar-tawar, ya 2025 peningkatan pelayanan publik itu harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, ya. Sehingga indeks pelayanan publik Kabupaten Minahasa itu bisa meningkat. Nah, oleh karena itu tidak cukup kita melaksanakan tugas-tugas yang rutin, tapi kita harus juga memiliki kepekaan terhadap permasalahan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik itu kita harus antisipasi dan kita harus ambil langkah strategis untuk membenahi itu, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Minahasa ya bisa paripurna lah. Apel kerja dan ibadah ekumene tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Linda Watania MSI, Ketua DPRD Minahasa Robi Longkutoy, Forkopimda Minahasa, para asisten, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, serta ASN dan THL Pemkab Minahasa. Dari Kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan.